Teman, kita gaskan lagi, kita lanjut langsung ke oil and gas ya. Mumpung sepi ya kan, bahas fundamental langsung pada cabut ya kan. Oke, yang pertama Raja gitu ya. Nah, ntar rame lagi nih, gas Raja. Jadi itu tadi kungfu pengusir spammer ya. Oke, so si Ratu teman-teman ya. Nah, Ratu kan memang kita lihat posisi pucuknya ada di ya 8.000 lah ya. Ini hampir ke 8.400, and then kita lihat untuk pergerakan hari terakhir kemarin masih ada rejection dari 7.100. Nah, terus dilihat lagi apa nih? Wah, 7.100 ya, di sini memang udah kena nih 6.500 terus mantul lagi kan. Nah, untuk sementara kita masih bisa ngelihat bahwa apa? Bahwa di sini ya ada posisi support yang kuat ya, support yang kuat di 6.600 untuk si Raja. Jadi apakah ada potensi Raja untuk naik ya, kita lihat dulu nanti gimana. Karena posisi di sini ada rejection dari mana? Rejection dari MA5, MA10. Dan then untuk stochastic flow-nya sendiri, teman-teman melihat bahwa di sini masih ada penurunan gitu ya. Oke, terus apa? Jadi tinggal dilihat. Tinggal kita lihat untuk foreign flow-nya si Ratu gimana gitu kan. Raja maksudnya ya. Raja. Oke. So, Raja teman-teman masih lihat pembuangan lagi. Buangan dari tanggal 12 sampai 15 itu cenderung masih banyak ya. Jadi wait and see dulu buat yang mau masuk. Kalau yang nyangkut kayaknya lumayan ya. 2 hari terakhir ya, nyangkut kurang lebih 17-18%. Ya, kalau teman-teman nyangkut ya di hold lah ya. Di hold ya, teman-teman beruntung ya masuknya di saham berfundamental kayak si Raja dan Ratu misalnya. Jadi ya di hold aja lah gitu ya. Karena kalau disuruh CL ya sayang nih, 17% buat nyari 17% di market juga susah ya. Nah, tinggal kita cek. Raja ternyata buangan dari tanggal 12 sampai 15. Jadi teman-teman tahu dari 1 minggu ya kita ngelihat ada buangan dari si Raja gitu ya, khususnya untuk foreign-nya. Jadi 73M, 45M, terbesarnya 285M di hari Senin. Kita cek Raja. Oh iya, seminggu Raja XL, XC, YP, sama OD. Ya ini cukup kelihatan lah majority retail yang masuk. Ya kan, buangan AK, BK, LG, IF, CC. Gitu ya. AK pegang Raja, iya pegang Raja dari kapan? Kalau sekarang ya AK-nya jualan, tergantung perspektif teman-teman gitu. Kalau dicek mungkin dari November apakah ia AK pegang ya bisa jadi. Nah, misalnya dari November, mana AK-nya? AK-nya kemana nih? Nggak ada malah, Raja ya. Dari 11 November sampai sekarang. Nih, PD, BB, XL, YP, HP, ES, ZP, AK, AAZ. Udah nggak ada nih AK-nya. Jadi cek kapan AK pegangnya gitu kan, dari tanggal 1 Desember coba. Ada nggak? AK-nya udah buang barang gitu. Oh, pegang Raja. AK pegang Raja, AK pegang Raja. Gitu. Jadi ya tergantung perspektif teman-teman pegangnya di tanggal berapa ya. Gitu. Karena ya nggak tahu juga mereka bisa buang nggak ya, bisa-bisa aja. Jadi cukup perhatikan flow-nya. Kalau asing lagi buang, mau masuk lebih baik ditunggu dulu. Karena akan sangat lebih baik ketika teman-teman beli harganya udah koreksi gitu ya. Makanya di situ dibilangnya beli di bawah, jual di atas. Nah, kalau dari sini case-nya itu tadi yang kita fokus pada tanggal 12 gitu kan. Kenapa fokusnya tanggal 12? Inilah pentingnya teman-teman pemahami yang namanya market structure gitu kan. Kenapa kita fokusnya dari tanggal 1? Karena buangan atau pucuk daripada Raja ya adanya di sini. Kita tinggal lihat asingnya buang, retailnya masuk nggak? Retailnya masuk, tunggu aja dulu sampai retailnya stop loss, disitulah teman-teman beli. Jadi apa? Your stop loss is my entry ya. Gitu. Sabar lah, sabar. Di sini juga masih ada gap. Kalau mungkin masuk area-area 6.300 ya silahkan kalau teman-teman mau masuk. Tapi ya untuk sekarang ya wait and see dulu nih. Bisa aja dia rebound lagi atau dia cenderung sideway. Ya pantau lah selama masih ada di 6.600 ini masih bagus buat si Raja. Nah, semisal teman-teman lihat ya Raja itu tiba-tiba turun lagi bawah 6.600, nah ini kita harus update. Kenapa? Karena di 6.300 ini ada gap yang belum lunas gitu.
gitu ya. Sama ternyata kan inline lah, masih segaris gitu ya, masih sejalan bahwa buangan dari tanggal 12 sampai 15 itu tercermin di sini XL, OD, XC, YP, buangan barang aku BK dan Mamang Buyur LG gitu ya. Jadi ya kalau dibilang raja bagus ya, dan teman-teman lihat memang kalau dia koreksi juga rata-rata 30-an persen ya, itu mungkin 30, 25 sampai 30% lah. Ini juga dilihat sama ya di sini untuk dia create high low sekitar 20-an persen. Jadi ya I think sangat wajar teman-teman ya untuk balik ke 6.400, 6.300. Jadi wait and see, jangan FOMO, karena kalau teman-teman dapat di harga yang cakep, lumayan ya di hold, lumayan ya potensi ya 15-20% itu cukup di tangan lah kalau teman-teman masuk raja di harga yang cakep gitu ya. Gitu. Oke. Lanjut ya, lanjut lagi ke mana nih? Ke ratu ya. Lanjut lagi ke ratu. ntar yang ketinggalan, Bang Raja tadi gimana Bang ya? Kalau bahas fundamental lagi lari semua nih. Oke, lanjut lagi ya. Potensinya rebound ya, rebound average 6.400 di hold aja. Nanti ya properti ya. Nah, ratu juga nih sebenarnya kalau kita ngomongin untuk market structure gitu ya, based on di sini ya, ratu kan di sini sebenarnya gagal untuk dia create yang namanya another higher high nih. Kita lihat rejection setelah dari 10.700 dia punya kecenderungan turun. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan, ini harus nunggu dulu. Kita pengen lihat apakah yang namanya EMA 100 ini benar-benar kuat menahan sebagai dynamic resistance, dynamic support maksudnya ya. Apakah kuat sebagai dynamic support yang menahan, yang memberikan ibaratnya booster lah ya, yang nge-boost harga supaya kalau kena lantainya dia bisa mantul lagi ya. Ini yang harus kita lihat, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ini nembus EMA 100, ada potensi untuk potensi yang namanya ratu itu jadi downtrend ya, justru udah mulai confirm gitu. Karena kenapa Mas Emon bilang gitu? Karena teman-teman tahu nih, untuk si ratu sendiri sebenarnya pergerakan harganya kalau kita tarik dalam sebuah tren ya masih dalam tren bullish gitu ya. Tinggal dilihat, oh MA 100 ternyata cukup mewakili nih dalam hal ini untuk menyatakan bahwa tren yang sedang raja lalu itu adalah trennya uptrend gitu ya. Jadi cukup menarik nih ya, dari nih tadi lihat dulu. Nah, dari tarikan garis teman-teman lihat ini adalah sebuah tren ya, masih dalam uptrend dengan confirm higher high dan higher high. Nah, tapi di sini kita menemukan adanya pelemahan nih dalam pergerakan harganya si ratu. Mau kena MA 100 dan mau kena garis trendline. Ini kalau trendline-nya dimundurin juga bisa gitu ya, biar rapi ya, biar cakep. Nah, jadi apakah ada potensi turun? Yes, tetap ada. Ada potensi mantul? Tetap ada. Ya itulah sebabnya perhatikan area ini gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu tuh ya kan, enak kan, dapat dua perspektif kan, gambar dihapus ya secara terang benderang, sama kalau kita zoom in nih untuk pergerakan harganya. Nanti kita tinggal lihat apakah di sini beneran asingnya pada buang barang. Kalau asing pada buang barang, disitulah teman-teman nunggu dulu. Kenapa? Tolak ukurnya adalah dicek, oh turunnya udah 30%. Kalau misalnya dia turun 40%, teman-teman harus bangga, harus bahagia gitu ya. Kenapa? Oh saya dapat ratu di harga yang lebih murah. Oke, so teman-teman ngelihat di sini masih turun ya. Nanti kita cek di EMA 100. Sekarang kita cek dulu untuk foreign flow-nya. Ya, si ratu. Nah, ratu juga sama ya, masih buangan barangnya masih kelihatan ya dari tanggal 14 sama 15 ya, terbesar dari tanggal 12. Jadi sejauh mata memandang, teman-teman lihat dari tanggal 30 sampai tanggal 15 Januari itu mayoritasnya sell untuk asing. Terus apalagi Mas? Meskipun ya teman-teman ya, meskipun ya asingnya ada akumulasi, tapi teman-teman lihat ya ini kecil lah perbandingannya dengan buangan barangnya. Jadi selalu hati-hati dulu ya, untuk raja dan ratu hati-hati dulu. Nah kita tinggal lihat seminggu ya XL, XC, YP. Udah FOMO retail ya. Jadi even dia turun kayak gini, ini XL, XC-nya belum mau jualan. Kita cek dari
hari Senin. Nah ini hari Senin ya. Coba cek di 15-nya udah jualan belum. YP, XC sama lihat AK, AZT buang. Nah kita coba mundurin nih dari tanggal 1 Desember. Kayaknya ini kelihatan banget ya banyak retail ya. XL, YP, XC. Nah ini udah membentuk aliansi. Kita tinggal lihat. Iya betul ya, Ratu ya. Ntar aku salah nggak di sini. Ini juga Ratu, oke bener. Buangan barang ada LG, Aku, AZ, YU, HP. Nah ini jadi pada buang ya kan. Jadi tunggu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya mau cicil memang di Ratu, ya bagi portofolionya entah itu 6 kali sampai 8 kali entry. Jadi kalau di harganya masih turun, teman-teman masih bisa averaging down secara bertahap gitu ya. Nah, di mana nih? Di sini ya kalau teman-teman mau coba masuk sebenarnya apakah sudah murah gitu pertanyaannya. Ya ini udah murah nih. 30-an% something ya. Nah, 34%. Jadi oke, saya beli saham diskon 35% gitu kan. Lumayan, tapi ingat kita belum tahu bottomnya di mana. Jadi coba masuknya dicicil dulu dan ini juga masih downtrend gitu kan. Nah, apakah ada potensi naik? Yes, untuk create yang namanya lower high sebelum dia turun lagi. Kalau memang di si MA100 ini dalam waktu dekat itu ditembus ke bawah. So wait and see dulu untuk Ratu ya, sahamnya bagus, tapi tetap jaga-jaga jangan sampai teman-teman sangkut. Next ya, NRG. Nah, bentar ya. NRG bagus, iya bagus, betul. Nah, NRG, apakah saham bagus? Ya ini saham bagus. Tapi ya balik lagi, di sini kita lihat yang namanya rejection pas banget ya di 1007. Ya hujan ya. Rejection lagi dari hampir 1800. Ini udah lumayan ya koreksinya, 14% something. Nah, kalau misalnya yang Mas Emon lihat sih simpelnya adalah si yang namanya energi itu selalu merespon yang namanya MA10 nih. Selalu ngerespon MA10 ya, beberapa kali memang di bawah tapi akan kembali lagi gitu kalau memang trennya masih akan naik nih ya kayak gini. Nanti kemudian dia recovery lagi. Ya, penurunannya sekitar 18%. Jadi make sense sebenarnya untuk penurunan 14% yang terjadi di sini ya, di energi ya. Itu jadi ya apakah ada potensi naik? Ya ini sebenarnya ada gitu ya. Jaga-jaga ya. Area support terkuatnya di 1500 ya, 1490. Nah, dilihat lah kalau yang Mas melihat sih di sini sebenarnya udah cukup banyak ya buangan dari retail dan majority yang ngumpulin barang kembali lagi asing. Nah, kalau dari momentum agak kurang ya, rata-rata ngasih sinyal ke bawah, tapi kita lihat dari foreign flow nih. Setauku asing masih pada masuk di sini ya. Nah, ini asing masih pada masuk ya. Jadi buangan 1%, ya kan buangan berapa lagi nih? Paling gede itu 1530 kemarin ada buangan. Nah, ini juga ya. Buangan 100M ini ya, ada juga. Nah, tapi ini udah balik lagi nih liquidity-nya nih. Tambahin aja 63 tambah 35 gitu kan, udah inflow ya hampir lah 100M gitu kan. Ditambah ini juga. Jadi secara seminggu ya apakah ada akumulasi di energi tetap ada. Meskipun di tanggal 15-nya kita lihat ada buangan gitu ya sedikit. Nah, energi teman-teman tinggal lihat tanggal 15. Oh, ada YU, II, IF, XL, KZ. Nah, ini pada masuk nih. Buang barang, SQ, BK. Oke, BK-nya buang barang, TS, dan temen-temennya. Oke, kita cek dari tanggal 12. Wah, YU, AK, OD masuk nih. Tandanya teman-teman kita ini, ketua-ketua kita ini ngumpulin barang kan. Nah, terus apa? Terus kita cek lagi. Oh ternyata KZ ada barang gitu ya. Lihat lagi, oh HD buang. HD siapa ya? Kita kenalan dulu. HD, KGI, oke nggak kenal. II, SQTS, ya udahlah terserah mereka buang. Kita ada ketua YU sama AK pegang barang ya, yang lumayan gede. Jadi apakah bagus ya? Sebenarnya lumayan, karena YU, ODBK nih rata-rata masih pegang barang, meskipun ya XL sama YP, kalau teman-teman lihat dari tanggal 2 juga masih lumayan banyak pegang barang. HD sama II buang barang terus, ada CC sama FZ juga. Jadi ya oke lah, ini masih termasuk yang oke. Harus ditunggu ya, harus ditunggu. Buat yang di grup lele ya, kalau teman-teman karena ini drawdown ya, mau ngecilin separuh dulu nggak jadi masalah.
Tapi untuk di NRG swingan kita masih sampai kurang lebih bulan 8 ya. Gitu. Jadi masih akan naik ya. Mas Simon sudah update kemarin ya di grup Lele untuk NRG jangka panjangnya seperti apa. Jadi harus sabar ya, gantian dulu mungkin sebelum dia masuk. Jadi ya masih oke ya. Tapi kalau tolak ukurnya gini, kalau dia masih kasih turun ke bawah, ya udah ditunggu aja sampai selesai sebelum dia naik lagi ke atas. Gitu ya. Kalau nggak kenal disuruh kenalan bang biar nggak sombong. Ya gitu ya. Oke, sip, lanjut lagi. Wah, nggak tahu tuh tadi konteksnya apa. Jadi nextnya lagi Medco ya. Ya kalau lagi long list nggak bisa ini ya teman-teman ya, nggak bisa jawabin semua ya. Fokus soalnya, fokus ya. Biar ngasih analisanya yang bagus gitu. Jadi ya begitulah. Nah, Medco juga, ini sebenarnya Medco kesayangan juga ya, tapi ya gimana nih? Gagal terus ya. Ini aku kalau kasih rekom kadang suka gagal mulu ya, kena SL mulu di Medco ya. Udah sekarang udah nggak pernah ngasih rekom lagi, naik dia. Jadi ya kayaknya Medco juga batas-batas gedenya ya di sini ya. Di area-area 1500 nih udah agak sulit buat naik, tapi kita cek lah nanti ya. Seharusnya sih untuk Medco ya dengan tensinya si kakek itu ya. Oh ini ada deh. Potensi si kakek ya. Ibaratnya dengan kita melihat si isu-isu perang ya. Ya ini sebenarnya oil and gas akan berpotensi naik nih seharusnya untuk jangka pendek sebelum US itu benar-benar berhasil memperbaiki kilang minyak di Venezuela ya. Itu seharusnya. Sama perjanjian-perjanjian ini juga berlaku dengan serangan yang ada di Iran ya. Gitu. Tapi ya kayaknya sih di cancel ya. Biasa ya. Timen-timen di base musuh ya, US ya. Mainnya gitu ya. Jadi Iran nggak jadi diserang ya. Mungkin makanya minyak jadi turun lagi. Makanya ini agak cukup volatil lah untuk saham-saham minyak ya. Ya untuk short term cukup oke. Malah larinya ke saham kapal ya yang push gitu ya, yang yang naiknya cepet. Terus apalagi ya, udah sih paling ya sentimennya di oil and gas ini nih sebenarnya nih, gara-gara si kakek bebek ini ya gitu. Sama kayak liquidity biasa-biasa aja ya di Medco ya. Tadi mau ngomong apa ya, satu lagi tuh lupa. Iran gak jadi diserang, VN-nya kelar. Oh iya, Greenland juga nih. Nah ini dicek ya. Cek nih, Greenland diserang nggak nih? Greenland. Nah kalau Greenland yang diserang, biasa kalau instability ya, biasa yang naik tuh Medco ya, Medco, Pegas. Nah ini biasanya naik nih. Kalau geopolitik ya, ini biasa naik ini. Nah lihat aja Pegas naik terus kan, belum ada turun sama sekali. Tapi Pegas lemot. Akra juga sebenarnya bisa naik. Tapi ya lagi Akra lemot gitu ya. Elsa juga bisa. Tapi Elsa lemot juga gitu. Makanya yang bener-bener high volatility itu Raja dan Ratu sebenarnya. Jadi Raja Ratu tuh kalau teman-teman lihat turun udah 20-30%, secara konsep ya, kalau kita konsep lihat pergerakan harganya, teman-teman udah bisa masuk sebetulnya kayak gitu ya. Jadi untuk ya sorry ya lupa ya mumpung kepikiran. Nah jadi buat saham-saham minyak ya guys, buat saham-saham minyak perhatikan untuk ini ya, untuk isunya perhatikan untuk Greenland ya, untuk Greenland satu. Yang kedua Iran. Terus yang ketiga itu ini juga bisa nih, Taiwan juga bisa dilihat newsnya. Kalau sama China, ini platform China lagi. Kalau ini masih kurang ya, masih panas terus ya, bisa aja naik lagi nih. Tapi bukan secara supply and demand khususnya buat ini ya, buat oil and gas ya, tapi secara geopolitical tension. Kalau misalnya Greenland dan Iran ya itu berhubungan sekali dengan minyak sama Vene tadi ya. Ini Vene. Kalau misalnya
ekspor minyaknya itu benar-benar dilarang untuk ke Rusia dan China, ya ini efek dominonya lumayan gede. Meskipun nggak secara langsung ke Indonesia, tapi ya ibaratnya saham yang diuntungkan dari kekacauan yang terjadi ya ini, gitu. Adanya increasing demand gitu ya, karena ada blokade lah. Selain memang ada turunannya lagi kan, saham kapal-kapal ya, saham kapal khususnya LNG dan tanker ya. Dan tanker, nah ini saham LNG dan tanker berpotensi untuk naik gitu. Nah, gitu ya. Iya, nggak tahu, nggak ada berita kakek trompet ya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kenapa Mas Emon lebih cenderung kasih teman-teman saham-saham yang gede? Karena ya itu tadi risknya sedikit lebih kecil meskipun teman-teman berpotensi nyangkut, karena ya mayoritas dari kita kan kalau disuruh stop loss nggak mau kan gitu. Nanti deh pasti naik. Nah yang bikin pasti naik ya ini karena ada fundamentalnya gitu ya. Nah jadi balik lagi untuk ke si Medco teman-teman, ada rejection di 16.300 1630 sorry maksudnya. Nah ini untuk kembali ke 1435 tuh tetap ada. So perhatikan dulu yang belum punya Medco gitu ya, tetap ada potensi untuk turun ke bawah sebelum naik lagi ke atas. Nah ini kita juga lihat nih di posisi ini, kalau udah terlalu banyak ini ya, ini kalau udah terlalu banyak ini ya ada potensi lah untuk dia lanjut turun lagi. Nah kita cek ya Medco ya. Nah Medco, nah ini sebenarnya udah cakep ya teman-teman ya, Mas Emon juga udah lumayan mantep nih. Karena apa? Karena kita lihat, oh iya nih, ternyata untuk dari tanggal 8 sampai tanggal 15 asingnya udah mulai masuk, udah mulai akumulasi lagi. Nah kita tinggal cek ya asingnya sudah mulai masuk setelah ya buangan besar di tanggal berapa nih? Di tanggal 5 ya. Jadi dari ya tanggal 8 nya kita melihat akumulasi dari asing sudah masuk lagi. Oke? Nah, kan mulai kena restriction lagi nih. And it's restricted in search result. We have detected suspicious activity that may violate our integrity. Opil aja ya, pantas sepi ya. Gitu ya. Jadi kalau sepi ya biasa kena restriction. Jadi kalau nggak ngelihat rekomendasinya, cek di YouTube ya. Gitu. Biasa. TikTok ngambekan ya teman-teman ya. Oke, so tanggal 15 ya XC, DP sama XL ya, XC, DP sama XL kurang bagus lah sebenarnya karena XC, XL masuk. Kita cek lagi tanggal 12 BKAK udah masuk ya, BKAK, XC ini cakep ya teman-teman ya Medco ya. Nah hati-hati ya, jangan beli bar silver ya, jangan beli bar silver teman-teman ya, jangan beli silver ya, jangan beli batangannya ya, harganya volatil ya. Harganya volatil ya, jadi jangan ketipu ya, jangan beli bar silver. Kalau mau beli emas batangan itu nggak apa-apa ya, karena harganya sangat volatil ya, gitu. Ntar tak tunjukin ya. Oke, Medco cek lagi, NI, AZ, ZP, LG, XL sama ya inilah ya, biasa aja yang seminggu etis BK sama AK pegang. Kita cek bener-bener tanggal berapa tadi ya. Benar-benar pertama kali masuk itu tanggal 8. Oke, let's check. Tanggal 8. Oke, tanggal 8. Jadi ini awas ya bikin. Oke, dari tanggal 8 BK sama AK masuk juga ya. BK AK masuk, buangan NI, XL, XC. Belum lah ya, nggak udah oke sih sebenarnya ya. Tanggal 8 ya BK AK-nya rame ya, tinggal nunggu aja nih ya. Gitu. Jadi XL, XC udah pada buang barang, ini oke lah. Paling kalau misalnya mau bener-bener nunggu sampai yang namanya stochastic slow itu agak di bawah ya, pantau-pantau lah teman-teman ya, 1435 udah lumayan oke lah sebagai area buat teman-teman beli di swing lagi ke atas ya. Gitu. Gitu ya. Oke, kurang lebih menarik. Terus next lagi Medco WOWS ya. Nah jadi untuk komoditis teman-teman ya, tolong diperhatikan ya, kalau misalnya teman-teman nggak pernah main di komoditis
ya entah itu futures ataupun batangan, ya prefer belinya emas ya, prefer beli emas gitu. Karena teman-teman kemanapun ya emas juga dicari gitu ya, entah itu bentuknya perhiasan mungkin, ya lebih prefer emas lah kalau main logam mulia ya. Di silver batangan ya hati-hati juga, harganya sebenarnya volatil, biasanya cuma dalam berapa puluh tahun sekali tiba-tiba naik gila-gilaan, dan biasa banyak juga yang rungkat dari silver ya, hati-hati ya gitu. Ya, kurang luas apa lagi pengetahuan Mas Emon ini ya. Bercanda ya gitulah ya. Terus apalagi nih, loh terlanjur bar silver 100 gram dapat murah. Aku prefer teman-teman belinya emas ya, emas antam aja tuh udah, kalau you jual belikan lagi udah gak udah itu pun kena pajak dan kawan-kawannya gitu kan. Tapi ya emas lah aku prefernya ya. Jadi sayang teman-teman ya belinya silver tuh. Nih ya, ntar nih agak keganggu dikit ya. Ini silver kan naiknya ya baru dari Mei itu kan ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang batangan ya, coba cek deh nanti deh channelnya siapa tuh, itu ngasih tahu sebenarnya silver tuh bergerak tuh jarang banget gitu ya, jarang banget gitu. Jadi ya hati-hatilah. Terus dijualnya juga di mana, jangan lupa dicek ya, ini dia dimanapun bisa diterima nggak. Kalau batangannya nggak bisa diterima, cek license-nya ya, diperdagangkan nggak. Kalau misalnya enggak, wah hati-hati ya gitu. Kalau emas mah enak, emas bisa dicek tuh, jualan di pusat emas juga bisa, banyak yang mau terima. Kalau silver aku nggak tahu ya gitu. Jadi ya mumpung lah, jadi mumpung sekalian gitu ya. Tapi kalau misalnya belinya baru dikit, ya udah coba-coba tes jual bisa nggak gitu. Kalau misalnya demand-nya ada liquid ya good ya, bagus lah. Tapi kalau nggak ada, at least teman-teman udah ini ya, udah ya terselamatkan lah gitu. Oke, lanjut ya. WOWS teman-teman lihat, kalau dari structure di sini masih naik ya, masih merespon MA 100. Jadi kalau Mas Emon sih ngelihatnya, balik lagi ya, ini disclaimer on, karena untuk saham-saham yang di bawah cepek itu sangat volatil teman-teman ya, hati-hati. Jadi ya ini sebenarnya kuat ya di 93, and then garis juga masih kuat. Apakah ada potensi untuk naik ya, ini tetap ada, karena higher low-nya juga terbentuk terus gitu ya. Tapi tetap dijaga, seandainya turun ya ke 87 atau ke 86, nah ini harus teman-teman perhatikan untuk consider sebagai stop loss-nya gitu ya. Ini masih ada potensi untuk turun sedikit ya sebelum naik. Tapi kalaupun dia nanti naik di atas 93 nih masih bisa. Inilah banyak ekornya gini ya, gini nih, banyak rejection yang terjadi. Terus WOWS ya, WOWS ya teman-teman lihat 14-15 masih akum ya, tanggal 7 sampai tanggal 9 juga sama. Terus kita cek lagi WOWS YPODXL, ntar tanggal 8 sampai enggak deh, tanggal 12 aja deh ya, biar seminggu, biar genep-genep. XLYP, nah ini udah hati-hati ya, XLYP udah tinggi, buang barangnya KK, CXC, CC. Ini kalau dilihat dari foreign flow juga agak kurang ya, masih kecil ya. Coba dari tanggal 7 apakah ada perubahan sedikit. Tanggal 2 coba. YP ya, paling gede YP, PD, LG, OD, buang barang XL, XC ya. Nggak tahu nih kenapa YP-nya beli terus ya. Ya ini apakah apa ya, bandar di balik retail ya? Nggak tahu. Tapi ya jaga-jaga lah ya. Kalau misalnya secara structure sih masih naik. Jadi kalau misalnya mau coba trade, ya pasanglah SL di area 90 atau 889 tadi ya. Kalau mau di swing agak gede dikit, mungkin kena 87 ya untuk area stop loss-nya. Tapi entry-nya juga kalau bisa teman-teman tunggu ya, kayak 90 ya, 90 atau 89 baru consider buat entry. Gitu aja sih. Karena ya tadi secara
foreign flow nggak bagus yang pertama, tapi kalau teman-teman melihat based on structure yang terbentuk ya di sini, ya terserah mau lihatnya sebagai apa nih. Ini rising wedge juga bisa gitu kan, ya kan, gitu. Nih ya, nah tuh, gitulah kurang lebih. Oke, lanjut ya. Elsa ya. Apa nih DXPP? Sorry broker DX. Sekeping murah. Real gimana? Elsa ini salah saham ya. Tanya apa lagi nih? Oke, lanjut lagi ya. Lama nih trading view. Oke. So Elsa akhirnya juga keluar ya. Jadi apa namanya? Nih Elsa nih ada gap ya. Ntar ya, coba kita cek. Elnusa close di posisi 520, open di 530. Nah, ini ada gap ya di sini ya. 2% gapnya. Oke. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman juga cek ya untuk Elsa sendiri tuh pergerakan harganya cukup korektif ya. Korektif ya dalam artian ya dia zigzag terus naik dikit gitu ya. Nah, terus apa? Terus ya apakah ada potensi untuk si Elsa ini untuk naik? Ya ini tetap ada, tapi ya dipantau dulu teman-teman ya. Yes, sisir ya. Ya kita pantau dulu aja. Karena kalau misalnya sesama emas apakah masih bagus ya relatif masih bagus. Ya dicek lagi aja nih. Ya, untuk yang namanya MA100 itu masih ada di bawah. Tetap potensi dia untuk naik masih ada, masih. Dan ini paling ya 545 nih agak susah nih teman-teman ya. Agak susah untuk ditembus. Tapi ya sekalinya ditembus menurutku oke sih. Nextnya ke 560 gitu. Shopee itu apa ya? Ya kayak begini, ya kayak potongan-potongan gitu loh. Kan Shopee begini nih. Ini kayak gini nih, nggak bergerak sama sekali. Sisir, nah itu Shopee tuh, sisir nih. Tuh ya. Sideways-nya Shopee sekali gitu. Gitu ya. Palingan kita cek dulu ya kalau masih tren ya masih uptrend sebenarnya. Kita lihat untuk foreign flow daripada si Elsa. Nah, Elsa tuh salah satu yang masih akum teman-teman ya. Buangan terakhir tanggal 24 Desember dan kalau teman-teman cek dari tanggal 29 ya sampai tanggal 15 itu ya mayoritas masih akumulasi gitu kan. Yes, sideways ya atau enggak kalaupun naiknya Shopee gitu. Jadi naiknya ya teman-teman bayangin sisir ya, tapi dia naik ke atas begini. Jadi bukan yang langsung spike begini. Itu bukan, tapi dia cenderungnya begini. Gitu, tapi naik. Tuh, terus coba Elsa ya. Lumayan akum, coba kita cek Elsa. Itu tanggal 15 coba. AZZP TP BK. Nah, ini sepi nih. Buang barang ya, CC kakak. Sepi sekali ya Elsa. Tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya, tanggal 12 AZ ZP BK TP. Buang barang YP XL XC ya, lengkap. Tadi benar-benar terakhir dari tanggal 29 atau 30. Let's check 29 ya. Elsa ya, ini saham-saham ditinggalkan juga teman-teman ya. Boom ya, PD AZ BK ZP TP AK. Buang barang YP XL sama XC. Nah, ini Elsa saham-saham bosan inilah sebenarnya yang retail tinggalkan ya. Jadi yang mau beli Elsa itu bisa stronghold, mumpung yang nonton masih 74 orang. Jadi ya TTA ya, kita aja yang tahu ya. Jadi semoga teman-teman bisa beli di awal ya. Yang meninggalkan kita ya akan ini nih, akan nggak dapet nih saham-saham bagus ya. Padahal oil and gas cukup bagus lah, gitulah ya. Ini bagus, tapi tetap teman-teman ya money managementnya dijaga juga. Minus 3-5% kalau ya shit happens gitu ya. Ya keluar dulu nggak apa-apa ya, di stop loss dulu, dia koreksi baru teman-teman masuk. Gitu. Selama idealnya itu selama kita ngelihat asing itu masuk ya mantep gitu ya buat teman-teman hold barangnya. Tapi ya itu tadi ya kayak PSAB lah salah satu contohnya lah. Saham-saham emas lah udah naik gitu kan. Ya PSAB ya di situ-situ aja. Gitu lah ya. Ini
juga sebenarnya secara movement lumayan bagus ya. Ya kayak kayak W formation gitu nih. Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal tunggu dia naik aja sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya. Dicek momentumnya seperti apa. Baru story-nya juga dilihat dia ada corporate action nggak. Kalau ada ya teman-teman tinggal tunggu gitu ya. Iya, bersabar di PSAB. Wah, pada ngikutin ya berarti ya. Nah, ini ESA juga sama ya. Sama-sama consolidation-nya lama ya di sini. Sini nih. Nah, nih ya. Konsolidasi lama. Tapi ingat ya, ini MA100, MA10-nya di satu tempat yang sama. Jadi ini sama-sama big momentum. Sangat wajar kalau teman-teman melihat ada rejection di level 710 ya. Normal lah itu ya. Nah tuh, MBMA juga kan. 555, tiba-tiba begitu naik langsung 40% kan. Gitu. Gitulah. Ya jadi sabar juga penting teman-teman ya. Nah, ini enak nih, sepi nih, nggak goyang internetnya. Nah, ntar nih ESA ya, sabar. Mas boleh request WMUU nggak? Aduh, ntar lah ya WMUU ya. Kemarin entry 685, udah TP2 akun masuk lagi, ya nggak apa-apa lah. Yang penting cuan ya, penting cuan. Oke, nah di sini ya pantau lah teman-teman ya. Wajar kalau misalnya yang namanya ESA itu turun lagi mungkin ke 645. Ya sebenarnya 660 tuh area Fibonacci yang bagus ya, 0,618 di 660 ya. Bagus banget. Ya kita bisa berekspektasi untuk terjadinya yang namanya rebound. Di sisi lain, kalaupun nanti turun, ini nggak apa-apa teman-teman ya, sampai 640 ini masih kuat. Kenapa ya? Karena ya dari structure ini udah lama banget ESA untuk konsolidasi gitu. Udah lama lah sideway-nya, tinggal nunggu diangkat gitu kan. Tapi ya jujur aja sebenarnya pergerakan ESA yang waktu dibawa naik sampai pucuk 10% ya, itu mengundang retail ya I guess ya. Sampailah dibawa ke pergerakan kemarin ya, di tanggal berapa nih? Tanggal 14 lah, habis itu dibawa turun ya. Jadi kan lumayan nih, yang nyangkut dari pucuk ya, yang FOMO 8,2% ya, 8,2% lumayan kan. Jadi ya udahlah, nanti naik dikit lumayan dilepas. Gitu kan, psikologi retail gitu kan. Wah, nyangkut nih. Aduh, tunggu deh, ntar deh, tunggu naik. Oh, besok dibawa naik nih dikit. Ya udah saya cut loss deh. Yang penting ruginya nggak sampai 8%, lumayan nih, cuma rugi 4%. Gitu kan. Habis di cut loss kena ngapain? Habis di cut loss harganya lari ke atas. Ya, habis itu dibilang, "Wah, saya nggak mau lagi pakai stop loss." Kenapa? Karena waktu di bawah stop loss habis kena SL loncat lagi. Padahal dia lupa dia masuknya ada di pucuk. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Apa-apalah, bisa. Nyesel telat 620 gara-gara padi. Aduh, padi. Kalau saham udah naik tinggi jangan dikejar teman-teman ya. Gitu. Biar teman-teman masuk di saham bisa lama gitu kan. Nah, dicek lagi. Sebenarnya kan ESA itu ya balik lagi itu dari tanggal 2 sampai 13 kan akum terus. Nah, ini buangannya 14-15 ya. Kita cek fokus di ESA tuh 14 sampai 15 dulu. Coba 14 sampai 15. Coba 15 dulu ya. Pengen cek nih XL. Oke, DX-nya akum XL YP XC lengkap. Oke, mantap. Tanggal 14 kita cek lagi. Oh, udah habis kayaknya ya retail ya. Soalnya ini apa ngehold nih? Kita nggak lihat nih di sini ya. Di yang top ya, di top 10 atau top 15 lah, nggak tahu. BK, MG, Mamang Guyur. Nah, ini XC di sini ya, XL. Kayak udah ini antara nyangkut atau ngehold ya. Kita coba balikin dari tanggal 2. CC, BB, SS, DX, PD, AK, BK, XL. XL-nya dikit, oke. Buang barang LRF, YP, XC. Kering ya. Barang retail kering ya teman-teman ya. Telat masuk 620, oke. Gitu ya. Jadi ini ada posisi nih untuk kembali naik lagi. Tapi ya pantau lah teman-teman ya. Seandainya bisa dikasih lebih turun lagi ya kenapa enggak. Jadi kalau misalnya mau agak sedikit maksa, masuk dikit dulu ya, baru nanti masuk lagi pas di bawah. Jadi teman-teman averaging, ngambil harga tengah di sini. Gitu ya. Gitu. Bijaknya SL pas saham rally
terus koreksi better SL 50%, dulu sisanya hold kah? Gimana sih? Better stop loss gimana maksudnya? Bijaknya SL pas saham rally terus koreksi better 50%. Gimana maksudnya? Dulu sisanya baru hold. Gini soalnya, kalau masuknya kecepatan nih, misalnya masuk kecepatan nih, di saham bagus, misalnya deh, oke, let's say ESA teman-teman masuknya di 720 ya, ini contoh ya. Tahu saham ini bagus gitu, tapi masuknya kecepatan, nggak jadi rally gitu kan. Ya kalau misalnya udah ngeliat begini nih, posisinya turun jauh, potong setengah, misalnya teman-teman 100 juta ya, keluarin dulu 50 juta, ya kan. Ya ini kan di sini sebenarnya 50 juta plus rugi kan. Misalnya 8% berarti 8 juta, berarti 50 juta plus 50 juta ditambah rugi, berapa tuh 8%, ya 8 juta, 4 juta. Berarti sisa 46 juta kan. Nah 46 jutanya ini masuk lagi kapan? Masuk ketika harganya dia udah koreksi dalam nih. Oke, saya langsung masuk. Begitu. Jadi teman-teman sekarang posisinya itu ya tinggal dihitung, oke, average saya berapa, memang pasti nggak di bawah, tapi mungkin agak setengah, tapi teman-teman realize loss-nya baru 4 juta, gitu kan. Nah, karena teman-teman sangat yakin di sini dan bukti-bukti secara teknikal tadi udah kelihatan, oh asingnya masuknya lumayan banyak, masih di akum, sentimen juga masih bagus, ya udah silahkan ditunggu, gitu caranya ya. Itu menyiasati lah supaya teman-teman nggak sedih-sedih amat gitu ya, dipucuk ya, bengong, mas saya harus ngapain gitu, itu bisa. Kalau misalnya teman-teman memang oke, saya salah, saya akan cut loss, kalau belum bisa kayak gitu ya potong setengah dulu. Itu kan sebenarnya mempengaruhi psikologi juga kan. Oke, saya baru realize saya punya loss paruh, terus saya masuk di dalam. Atau juga bisa sama, misalnya aduh aku nggak yakin nih di ESA masuknya memang kecepatan gitu kan. Jadi tadi ya 50 juta ya dipotong sama lossnya 4 juta, berarti 46 juta ya. 46 jutanya diapain mas? Ini alihkan ke saham lain. Entah misalnya saya masuk ke infrastruktur deh gitu ya. Infra yang harganya masih turun, yang masih drop, yang bawah banget. Atau saya masuk ganti deh, jangan di ESA, mungkin di Akra atau di Raja yang saya lihat ada potensinya untuk naik. Begitu caranya ya. Jadi nanti apa ya? Jadi kalau misalnya ini sama-sama naik kan toh cuan juga. Tapi temen-temen udah tahu, oke saya baru loss sekitar 4%. Gitu ya. Nah itu kungfu lah teman-teman ya. Dah, itu aja ya buat ESA ya, masih good ya, pantau 660 sampai 635, bisa consider masuk lah di area sini ya. Gitu, oke, oke. Yuhu, kita nextkan lagi teman-teman ya ke Pegas. Iya, tobat sering-sering baca Broksum. Oke, lanjut ya buat Pegas. Nah ini Pegas yang tak bilang ya, ini never die, ini bener-bener ya naik terus. Nah tapi ya ini nih, ups, nggak respon. Ntar ya. Jadi Pegas ya memang naik, tapi naiknya lama ya, kayak khusus orang sabar ya teman-teman ya. Pegas cakep banget akumnya ya, itu udah lama ya. Udah dari sebulan lalu ya, Mas Emon bilang ya, udah sebulan lalu udah sampai kayak berbusa. Pegas tuh udah lama banget lah, ini udah lama banget ya tak bilangin ya, Pegas tuh. Ini kan, jadi dari, coba aja cek ya, dari pertama kali bahas oil and gas ya, tuh Pegas tuh udah dibilangin cakep ya, mungkin pada nggak masuk aja gitu kan. Pegas sama PGO mendingan mana? Ya, udah beda nih. PGO sama Pegas ya. PGO itu geothermal ya teman-teman ya. Cek deh itu pure geothermal apa ada minyak-minyaknya. Kalau setauku PGO itu Pertamina Geothermal udah masuknya EBT ya, bukan oil and gas lagi ya. Gitu. Nah, ya ini cek lagi ya, sebenarnya selama si Pegas ini masih akum, ya ini tetap ada potensi naik. Tapi ini tadi yang aku sering mention ya teman-teman ya, inilah yang dinamakan naiknya choppy ya. Dia naik tapi nggak, ibaratnya candle-nya nggak bertumpuk begini loh, nggak bertumpuk naik. Tapi dia ngapain ya? Dia kayak sisir naiknya, atas bawah, tapi naik gitu. Tuh, jadi ini agak lama, tapi kalau menurutku sepertinya untuk saham seperti Pegas ini kayaknya udah mau berakhir lah. Karena ya untuk saham sebesar Pegas itu ya
udah lumayan lama sih naiknya, ini udah bahkan dari Januari awal ya, udah 80% kalau setahun gitu kan. Ini biasa yang main di Pegas tuh orang-orang pasar modal lama ya. Ini kayak value investor biasanya mainnya di Pegas. Karena apa? Karena harganya lebih stabil naiknya dibandingkan saham yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari bawah sini ya, yang udah sisanya begini ya bisa jadi teman-teman udah agak telat mungkin. Mungkin kalau dipakai, pakai weekly juga lama lagi. Ini kayak gini ya, suka internet di sini agak-agak burik. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi Pegas bisa naik gak? Ya ini sebenarnya bisa. Next targetnya kemana? Kalau ya weekly ya, kalau kita targetnya weekly ya 2100 tuh bisa gitu kan. Gitu. Ya tapi agak lama lah, memang harus sabar banget ya di Pegas nih ya. Karena mungkin seminggu naiknya baru 3-4%. Lama. Gitu ya. Terus mungkin kita cek lagi di foreign flow buat si Pegas. Nah ini yang udah Mas Emon bilang ya, dia naiknya hajar terus gitu kan, naiknya asingnya akum terus. Dia apakah bagus? Ya bagus, tapi pahami lagi kalau teman-teman masuknya di Pegas ya apakah lama, ya ini cukup lama. Oke, tanggal 15 ya masuk AKBK YU, XL-nya kecil. Kalau teman-teman lihat dari sebulan aja, ini AKZP, RXCC, KZ, BK pegang barang semua. Teman-teman lihat dari Desember juga hal yang sama, AKZP, BK, RXYU, KZ dan kawan-kawannya ya. Buangan barang YP, XL, XC, NI ya. Gitu. Gitu ya. Ya target-target 2000 masih bisa lah ini ya. 2100 ya kalau konsisten. Tapi kalau udah mulai teman-teman ngelihat asingnya mulai buang barang gitu kan. Ini biasa naiknya turunnya juga agak-agak cepet gitu ya. Kalau sih Pegas. Jadi ya pantau-pantau lah gitu ya. Kalau misalnya udah naik jangan lupa untuk tracking cut-nya itu dinaikin ya. Entah stop loss-nya atau trailing stop-nya dinaikin gitu. Automatic order-nya dinaikin. Gitu aja buat Pegas, masih cakep banget ya. Sekali doang ya, ini dari 2 bulan ya, cuma 2 kali doang nih asingnya bener-bener buang, sisanya akum terus gitu ya. Terus lagi lanjut Pegas Akra ya. Sebenarnya POWR tuh nggak masuk ke oil and gas ya. POWR tuh kayaknya masuknya di ini ya, infrastruktur ya. Nah, lanjut ya. Ini Akra juga sebenarnya sama, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang saham yang belum naik ya ini nih, ini belum naik Akra. Masih di sini-sini aja nih ya. Nggak tahu nih salah makan obat apa gimana Akra ya, kayak udah di sini, padahal udah naik ya jebol lagi turun gitu kan. Nah, tapi ya yang sangat menarik adalah dia ngerespon nih EMA 100-nya. Kita tungguin aja sampai capek ya nunggunya ya. Sampai capek ya, masih di sini-sini aja gitu. Ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Soalnya menurutku juga ini kok nggak naik-naik ya, padahal kan BP udah jualan lagi kan. SPBU BP Petroleum itu udah jualan, udah kembali seperti biasa kan, udah mulai jual minyak lagi kan. Harusnya kenapa kagak naik ya, apa kagak digoreng gitu kan. Tahu dah. Ya ditunggulah teman-teman ya, ditunggu, coba dicek lagi seperti apa. Dia logistik juga ada sebenarnya si Akra ya. Selain jualan minyak si siapa namanya? Si BP Petroleum itu SPBU kan. Betul ya, megang Akra sampai jadi fosil ya. Ini udah dari tahun berapa nih, dari November belum naik-naik, tapi ya ditunggu lah ya. Ini kayak stabil banget ya di sini ya, di 1300 ya. Ini dari setahun ini nggak di sini aja nih setahun. Ini, oh setahun ya di sini nih. Ya, yang terbaik. Coba kita lihat ya. Mau bilang yang terbaik tapi nggak terlalu baik dia. Gimana dong? Akra ya, Akra. Ini bisa juga nih. Karena akum terus. Nah, jadi udah tahu tukerannya ya tadi. Wah, Mas energi tadi. Apa tadi? Pegas ya. Wah, Mas, Pegas udah udah lumayan tinggi nih naiknya dan dia juga lama. Mau cari yang lebih lama lagi Akra ya. Yang lebih lama lagi Akra nih. Nah, ini ya udah akum nggak ya? Ini akum, teman-teman ya. Ini Akra akum, ini enak banget buat di swing ya. Enak banget buat di Akra akum.
yang namanya Akra mah bukan double bottom ini udah ini namanya sideways ya. Ini bukan double bottom ini. Di sini ini sideways nih. Ini fase akumulasi nih. Ini akumulasi namanya ya. Sini ini bukan double bottom lagi. Kalau double bottom tuh posisinya gini nih. Dia turun, terus turun lagi. Nah ini double bottom. SSIA ini double bottom. TPIA juga double bottom. Nah ini yang sideway-nya masih lama nih. Jadi mumpung murah kan, masih ada DMA 100, ya kan, turun-turun 2-3%, ya maksimal 1.200 nih. Nah ini bisa teman-teman jadi rekomendasi nih. Si Akra, teman-teman perhatikan dimanapun teman-teman masuk nih di sini ya. Ini sebenarnya masih teman-teman dapat harga yang murah. Kenapa? Perhatikan ya, ini turun maksimal dari hari ini aja, ini turunnya maksimal ke 1.200 itu hampir 4%. Jadi teman-teman yang masuk dimanapun ya, di bawah 1.260, untuk 1.200 ini adalah area cut loss teman-teman ya. Area cut loss dalam artian apa? Oh ternyata analisa kita nggak direspon, dan harga Akra tuh misalnya jebol nih. Das, nah ini cut loss teman-teman adalah di 1.200. Nah menurutku dengan dia itu terlihat akumulasi yang tidak kunjung henti-hentinya, menurut Mas Emon ini tinggal nunggu aja kapan benar-benar harganya dibawa naik lagi. Karena ini akumulasinya udah lama nih, belum direspon sama sekali. Gitu ya. Ya udah GC 3 kali tapi belum naik ya. Baru naik waktu Oktober ini pun cuma berapa? 18%, habis itu stagnan ya. Gitu. Gitu, oke. Akra coba kita cek ya. Tanggal 1 ya. Ya mungkin agak sulit ya. ZP, CC, PD, YU, XL. Oh, XL masih ada ya kalau dari sebulan ini ya. Coba kalau dari sini dia bener-bener akumulasi hebat itu dari tanggal 17 ya. Kita mundurin ke tanggal 17 dulu. Nah, ZP, YU, BK. Oke, BK pegang barang, ada XL, ada XC. BB, KZ, NI, AK buang barang. Oke. Juga agak kurang menarik. Dari 29. ZP, YU, XL. XL makin pegang tapi barangnya makin sedikit. Oke. Coba ada tanggal 2. Tanggal 2 ZP, YU, XL. XL naik lagi ya. Ada YP sama udah ya. Oh mungkin retail masih ada pegang kali ya. Makanya dibawa agak lama. KZ, BB, NI juga udah dagang. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar mau ngurangin retail, ya lebih baik ditunggu aja nih sedikit lagi kalaupun turun. Gitu. Jadi sebenarnya masih bagus tapi yang di sini yang kita nggak tahu nih kapan diangkatnya gitu ya. ZP-nya betul akum terus. Gitu ya. Next POWR ya. Ini POWR nyasar ya. Nah, POWR ya ini nggak retail friendly lah ya. Ini nggak retail friendly karena apa? Karena harganya sama sekali nggak gerak nih. Sepi ya. Nah tuh. Sepi ya, kalau naik juga 0%, 0,72. Ya kan, 1 tik, 2 tik, 1 tik, 2 tik, 3 tik udah hilang ya. Jadi tidak retail friendly ya. Nggak saya merekomendasikan lah untuk ini ya, si Power ya. Power coba ya. Iya, meskipun akum sih. Meskipun akum ya. Tapi akumnya yang begini-begini ya, kecil-kecil ini. Ini akumnya kecil-kecil. Jadi ya palingan kalau teman-teman mau lihat ya, jadi berubah pikiran kan karena di akum sama asing. Oke lah, nggak apa-apa. Ntar ya. Nah. Ya ini sulit ya ngelihatnya ya. Ini sulit dah. Jadi daripada misalnya nggak mau nunggu lama, ya saranku sih jangan di power ya. Gitu ya, mungkin teman-teman nunggunya agak lama nih. Tuh. Nah ini nunggunya agak lama nih. Kenapa ya? Ini bisa konsolidasi sebelum naik, tapi naiknya lama nih. Kelihatan ya. Gitu. Ini kok dibilang juga ini ya. Dibilang ascending. Ini symmetrical ya bilangnya ini ya, symmetrical triangle ya.
sama-sama naik gitu ya. Tapi ya pantau dulu lah. Agak sulit teman-teman ya ini ya. Karena dia sideway-nya begini ya, kayak sisir nih. Nggak gerak sama sekali, kayak mati gitu. Jadi kurang lah untuk si PO WR ya. Gitu ya, oke. Naik kalau mau bagi dividen, oh itu ya. Ini antara korban atau beneran trader di POWR ya pas dividen ya. Akum 500 juta guyur 2M. Lanjut lagi KPIG. Apex ya. Nah, Apex daily-nya ya kalau teman-teman bisa bagi begini ya. Kalau bagi area support gitu kan. Nah, ini misalnya gini. Set. Nah, nih ya. Ini sebenarnya bagus nih. Kenapa ya? Masih dalam posisi uptrend meskipun ya di sini kalau sedikit digambar ya mirip-mirip kayak apa head and shoulder formation. Jadi ada potensi untuk turun lagi nih ke 181 kalau kita lihat based on structure yang terbentuk gitu. Tapi pencet lagi. Tapi apakah ada potensi naik ya kita cek dulu aja nih di Apex nih. Wait. Kenapa lagi trading view nih? Aneh banget ya. Kita coba ya. Nah, Apex kita cek dulu sambil nunggu. Ya ini juga mulai akum tapi akumnya kecil teman-teman ya, Apex ya. Jadi ya kayaknya agak-agak sedikit ini nih, agak sedikit lama ya untuk si Apex untuk naik. Terus apalagi kita lihat foreign flow-nya coba ya, Apex. Apex dari tanggal 2 ya, dari awal tahun. CC ya, CC, ZP, YB, YJ. Oke. Nah, ini XLYP udah buang barang. Oke, kita mundurin dari 12. CC, ZP, YB, AG. XC ada dikit. Buang barang siapa? XL. Nah, ini mungkin udah oke lah. YP-nya udah buang barang nih. Waduh. Nah, ini ya. Teman-teman lihat memang ada di sini ada gap. Ya, ada gap. Jadi potensi untuk ditutup tetap ada. Tapi as long as dia masih bisa di sini lah ya, bertahan di atas 332 ya masih oke. Tapi ya kalau misalnya mau masuk ya karena di sini formasi yang terbentuk adalah masih formasi turun gitu kan. Ya tunggu dulu lah, kalau dia masih bisa turun beberapa kali ya kenapa nggak teman-teman beli pas turun gitu ya. Ntar nih backup plan-nya kita pakai, ntar ya, ntar nih karena trading view kayak begini kita pakai backup plan ya. Oke, ntar cek tombol 4 lagi. Gitu ya. Jadi tunggu lagi lah, tunggu kalau misalnya di daerah 218 terus teman-teman lihat ada potensi untuk naik, baru belinya di sini ya. Karena kita tahu nih retail udah mulai kosong. Terus di sini sebenarnya yang ditakutkan ada gap nih. Bisa aja nih uji ke bawah sebelum dia dibawa naik lagi. Gitu ya. Oke. Sip, ini ini juga scalingnya aneh nih. Oke, udah ini chart lagi ya. Gitu ya untuk Apex ya. Nah, ini formnya agak emang turun, ada potensi untuk turun ke bawah. Tapi ya ini tadi nih, hati-hati ya. Aduh, belum lah. Belum yakin ya. Gitu aja sih palingan. Beli emas aja teman-teman ya. Beli emas aja. Saranku gitu. Jadi untuk Apex kurang lebih gitu ya. Jadi sorry nih agak lama ya itunya ya. Sebenarnya kalau dari 3 hari ya retail udah banyakan buang. Ya tinggal ditunggu naik. Kalau misalnya udah lihat ada liquidity lagi ya,
bisa nih untuk balik lagi naik. Gitu, oke. WNS ya. WNS. Ini kan itu ya, kapal ya, nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi gitulah ya. Itulah teman-teman ya untuk oil and gas.